Sahabat selamat, lima nalatai, salam sujud karena melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yuli, NIM 210012, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan konseling, yaitu filosofi kurikulum 2013, langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013, pembukaan, salam apresiasi, pengantar, materi, motivasi awal. Pertama, observing, mengamati. Yang kedua, questioning, menanya. Yang ketiga, associating, menalar. Keempat, experimenting, mencoba. Kemudian penutup, simpulan motivasi akhirnya, penggayaan salam, interpersonal, creating, networking, communicating, implementing, intrapersonal, pendekatan ilmiah dalam pembelajaran, seperti kurikulum sebagai materi. Planning orientasi mewakili pandang teori. Kedua, di penggunaan di Indonesia periode sebelum tahun 2000, kurikulum sebagai wahana menyampaikan pengetahuan transmisional dari guru ke siswa. Perencanaan pembelajaran sangat dominan dan ketat berdasarkan urutan logis dari materi pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran dengan meneruskan apa yang diketahui kepada siswa sesuai dengan silabus yang telah ditentukan. Penilaian berdasarkan atas penyerahan materi pengetahuan oleh siswa terhadap rencana materi pengetahuan yang tertuang dalam silabus. Kemudian, kurikulum sebagai produk. Religius original mewakili pendapatan produktif dipergunakan di Indonesia dalam periode dekade 2000-an, dipicu oleh kebutuhan pasar atas kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan produk program pendidik. Kemudian, berkembang dari Inggris sejak 1980-an, kebebasan tersebut menyampaikan pembelajaran yang penting hasil akhirnya harus sesuai standar, yaitu memiliki potensi sebagaimana rumusan. Sangat tergantung pada penilaian standar harus ketat sejak dengan konsep produk, di mana pengecek cegahan adalah pada hasil akhir yang harus sesuai standar. Diadoptasi di Indonesia dalam bentuk KB dan KTSP dengan motivasi bahwa produk akhir diterjemah dari materi yang harus dikuasai sehingga standar lulusan diturunkan dari standar isi. Kemudian, kurikulum sebagai proses action orientasi mewakili pandang praktis tidak pernah digunakan di Indonesia, dipicu oleh kebutuhan individu siswa yang tidak diseragamkan, berkembang dari Finlandia sejak 1990-an. Penekanan pada berpikir kritis yang diwujudkan dalam tindakan nyata dengan membangun kolaborasi antar pelaku, pendidik, guru, siswa, pengelola. Kemudian mengevaluasi proses secara terus-menerus melalui pemantauan proses dan kapasitas secara ketat
penilaian berdasar kemajuan siswa dalam belajar relatif terhadap dirinya pada periode sebelumnya. Hasil akhir dapat dibedakan bagi tiap siswa sesuai dengan bakat dan minat. Kurikulum sebagai praksis kontekstual. Pengertian baru kurikulum. Perluasan dari konsep kurikulum sebagai proses dengan penambahan perlunya komitmen bersama menyepakati penambahan perlunya komitmen menyampaikan antar pelaku pendidik kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Pendekatan sistem materi, proses, produk, konsep, teoritas, praktis, produktif. Penguasa materi pembelajaran diperoleh melalui siklus aksi dan leplek berkelanjutan. Pentingnya peran guru dalam menghasilkan komitmen dari siswa untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Perlunya tambahan pendekatan transdisipliner melalui tema pembelajaran, konstitusi dengan sekitarnya yang memastikan praktisnya terrelevan. Kemudian kurikulum sebagai praktis kontekstual. Yang pertama, konstruk sasaran, materi perencanaan, proses kegiatan, produk, hasil. Dari sekian materi yang saya sampaikan, mungkin kurikulum itu adalah suatu susunan hasil akhir dari siswa-siswi yang telah berbakat dalam membina materi yang telah kita sampaikan. Mungkin sampai di situ materi saya.